Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan kita yaitu kisah inspiratif. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Asyar A'lam An-Nubala yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi, tebal kitabnya ada 15 jilid, dikisahkan bahwa kisah Imam Ahmad bin Hanbal yang ketika itu didatangi oleh seorang anak muda. Anak muda ini, sahabatku yang dimuliakan Allah, memiliki orang tua ummi maq'adatun, seorang ibu yang mohon maaf sakit nahnu ishrina sana. Selama 20 tahun dia punya ibu sakit-sakitan. Bahkan dalam riwayat lain disadakan bahwa ibunya lumpuh. Sehingga kemudian ibunya mengutus ini anak untuk menjumpai Imam Ahmad bin Hanbal. Kata ibunya, izhab, pergilah engkau kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Engkau sampaikan kepada Imam Ahmad bin Hanbal bahwa supaya minta doa atas kesembuhan saya ibumu. Sang anak yang berbakti kepada orang tua ini pun pergi. Perjalanan panjang, lalu kemudian jumpa kepada rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Sebagai seorang muslim, dia ketuk pintu, dia ucapkan salam. Lalu kemudian setelah dia mengucapkan salam, ternyata Imam Ahmad bin Hanbal ketika itu tidak sedang di dalam rumah, tapi sedang berada di pelataran rumah. Lalu kemudian anak muda ini pun mendatangi Imam Ahmad bin Hanbal dan mengatakan, wahai Imam Ahmad, saya punya ibu sudah 20 tahun dalam keadaan sakit, dan saya diutus ibu saya untuk jumpa kepadamu, meminta doa. Doakan ibu saya agar sembuh. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad bin Hanbal dengan nada agak tinggi lalu kemudian marah dan mengusir anak muda ini. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, pergi engkau dari sini. Bukan hanya sekedar engkau yang butuh doa, saya pun butuh doa. Sehingga orang ini pergi meninggalkan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan dikisahkan bahwa ada seorang perempuan yang mendengar tak kalah orang ini tadi pergi, sebenarnya Imam Ahmad bin Hanbal mendoakan ibu si pemuda tadi itu. Sehingga tak kalah pemuda ini nyampe ke rumah, dia ketok pintu. Dengan izin Allah, ibunya pun sudah bisa berdiri dan yamshi, berjalan. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini? Pertama, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kerendah hatian dari Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa beliau rendah hati? Beliau tidak mau dianggap bahwa doanya mustajabah. Beliau tidak mau dianggap bahwa beliau yang paling mulia di hadapan orang lain, sedangkan orang lain gak kabul doanya. Kebayang gak andai kata kita tiba-tiba orang jauh-jauh datang, lalu kemudian ngomong, Pak Ustadz doain, nih saya punya lahan saya ini mau dijual belum laku-laku, mohon doain dong supaya laku. Kita langsung kemudian apa? Gampang. Makin tebal amplop yang kamu kasih, makin makbul tuh doanya. Tapi kalau agak tipis, itu doanya bahaya. Bisa jadi nggak dikabul, bisa jadi nggak khusyuk. Kita merasa bahwa doa kita sudah dikabulkan Allah. Tak kala orang datang menjumpai kita, kita merasa mulia. Imam Ahmad bin Hanbal tidak seperti itu. Datang orang pun sudah kenal kesolehan Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan kata anaknya, Imam Ahmad bin Hanbal terbiasa melaksanakan ibadah siang dan malam sebanyak 300 rakaat dalam keadaan sehat. Dan dalam keadaan sakitnya, Imam Ahmad bin Hanbal sanggup melaksanakan ibadah sunnah sebanyak 150 rakaat. Imam Ahmad bin Hanbal begitupun dekatnya ubudiyahnya kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah, tapi tidak ada keinginan sedikit pun merasa bahwa dia lebih hebat ketimbang orang lain. Beliau tetap butuh doa dari orang lain. Ketawadukan seorang Imam Ahmad bin Hanbal, itu yang disampaikan oleh Nabi, man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa orang yang merendahkan hatinya, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Sama seperti air, semakin rendah tempat itu, semakin gampang air masuk ke dalamnya. Tapi semakin tinggi tempat itu, maka semakin sulit dong air nyampe ke sana. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini? Jangan anggap orang soleh tidak membutuhkan doa. Apalagi orang sakit.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Majah menyampaikan apa? Idza dakhalta ala marid, andai kata kalian datang kepada orang yang sakit, ada orang sakit lalu kemudian kalian jenguk, pamur'u faliyad'ulah, maka minta doalah kepada orang yang sakit ini. Sebab kenapa? Fa inna du'a ka du'ail malaik, karena doanya orang yang sakit itu sama dengan doanya malaikat. Insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga adab beliau. Betapa beliau mengharapkan juga doa dari orang lain. Tidak mentang-mentang sudah alim, sudah banyak hafalan Quran, sudah rajin sholat ke masjid, lalu kemudian gak butuh sama doa orang. Kita ini mohon maaf lahir batin ya, kita ini hidup ini butuh doa siapapun. Maka sahabatku yang dimuliakan Allah, doakan juga nih yang sering ngomong, yang sering nyeramahin orang, mudah-mudahan istiqomah. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Allah lapangkan rezeki kita. Imam Ahmad bin Hanbal sudah mengajarkan tentang teladan yang baik kepada kita semua. Mudah-mudahan semua kita mampu menjadi orang-orang yang tidak sombong dan congkak terhadap kealiman dan ilmu pengetahuan kita. Namun semakin berilmu, semakin seperti padi, artinya semakin menunduk, tidak kemudian mendongakkan badan, membusungkan dada seolah-olah yang kita yang paling hebat ketimbang orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.